Memang dari dulu kampung ini terkenal dengan tumbalnya, salah satunya dengan menjadikan batur gaib dari arwah yang mungkin bergentayangan karena kematian yang tidak wajar. Batur Gaib ditulis oleh Restu Wiratmaja. Linknya ada di deskripsi ya. Pada tahun 1990, perkampungan di tempat saya masih asri banget. Pepohonan masih rindang dan orang-orang masih dengan pakaian yang ala kadarnya. Dan bagi perempuan yang menggunakan tapi, selendang, dan lelaki menggunakan sarung, itu memang sudah adat yang ada di keraton dulu. Tempat saya nggak lumayan serem, tapi memang kejadian ini sudah lama berlalu. Jadi masa lalu yang terulang kembali atau ada kaitannya dengan dendam para leluhur untuk para penduduk di sekitar daerah itu. Nama saya Arya Kusuma. Waktu itu saya masih umur 7 tahun dan bapak saya seorang tabib kepercayaan di daerah situ. Saking banyaknya tamu, kadang ibu saya suka bantuin tamu-tamu yang berdatangan. Saya suka main bola di dekat lapangan dengan tetangga saya, namanya Rizky. Dia seumuran dengan saya, dan saya main cuma sama dia doang. Karena waktu itu yang namanya juga teluh, santet masih sering berkeliaran. Banaspati saja masih sering lewat di kampung. Tapi alhamdulillahnya dia nggak berani ganggu satupun dari warga di daerah sini. Waktu itu keadaan memang sudah sore. Saya main bola di lapangan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Tapi lapangan itu berdekatan dengan bangunan kosong. Yang kata orang zaman dahulu, kita nggak boleh masukin rumah kosong itu. Sudah ditinggal oleh pemiliknya. Karena saya masih berdarah Jawa, jadi saya nggak boleh main sampai larut malam. Tapi entah kenapa hari itu saya lupa. Dan di sana ada peraturan khusus untuk semua warga ya. Isinya gini. Ojo jukuk barang-barang sing jero omah kosong. Ojo jukuk barang kang wis manjing ning omah kosong kuwi. Yang artinya gini. Jangan ambil barang-barang dari rumah kosong itu. Dan jangan ambil barang-barang yang sudah masuk ke rumah itu. Karena saking semangatnya, bola akhirnya masuk ke dalam rumah kosong itu. Suasana udah jam 5 sore. Saya membujuk Rizky untuk mengambil bola, tapi dia tidak mau. Dia ketakutan. Riz, ojo njumuk bola nih. Riz, ayo ambil si bolanya barengan saya ya. Tidaklah, gak mau. Saya bakal dimarahin sama bapak nanti. Saya maksa dia biar ngambil itu bola. Saya cari alasan karena itu bola satu-satunya. Dan akhirnya ia mengiyakan dan mengambil berdua di rumah itu. Jadi rumah itu berbentuk kayak rumah biasa pada umumnya. Bedanya ketika kita masuk itu sudah menuju ruang tamu. Terus di sampingnya berjejer 3 kamar. Ada posisi duduk menghadap lurus rumah tamu. Dan posisi dapur menghadap lurus ruang tamu. Dari posisinya aja udah salah. Nggak boleh ngadep depan langsung tuh dapur. Pamali katanya orang sini. Saya sama si Arya masuk lewat jendela. Memang jendelanya sudah bobrok, jadi mudah buat kita buka dan kita masuk dari celah itu. Waktu kita masuk, posisi bola ada di kamar kedua. Aneh sih, tapi emang gitu. Mungkin kencengnya bola saya tendang, terus masuk ke kamar kedua. Begitu saya ambil, saya ngelihat sesosok anak kecil berdiri di dekat lemari. Kakinya kayak diikat, dipasung, dan mukanya sangat berantakan. Baunya busuk banget, matanya bolong. Dia tersenyum melihat saya dan Rizky. Saya langsung ambil bola dan segera kabur. Demit, 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 teriak saya dan Arya. Sosok itu nggak ngejar kita berdua, cuman perasaan merinding. Di persimpangan jalan, saya sama Rizky, jangan bilang-bilang ke bapak ya, atau mamamu, pinta saya. Oke, siap, kita saling jaga rahasia ya.
Sesampai di rumah, tapi saya rasa ada yang ngikutin dari tadi. Kresek, 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 seperti suara kaki yang digesekkan ke tanah. Saya langsung merinding dan mempercepat langkah. Suara itu menghilang perlahan setelah saya sampai di rumah. Bapak sudah ada di depan rumah sambil mengepus udutnya. Emang zaman dulu itu kalau mau rokok bikin sendiri dengan alat yang menyediakan papir. Namanya udut ya. Dari mana kamu nak? Tanya bapak. Main pak. Oh sampai maghrib gini tak kalau main. Karena bapak saya itu tabib, dia tuh nerawang dari tadi. Mainnya di mana aja? Lapangan pak. Mau ngambil bola dari rumah kosong. Bapak saya dengar itu langsung kaget. Dia langsung meluk saya dengan erat sambil mencium-cium tubuh saya. Kayak ada yang aneh. Bener kan? Itu yang bapak saya ucap. Saya bingung apa arti kata-kata itu. Mah, cepet mandikan Arya pakai bunga melati ya. Ibu saya langsung lari menuju tempat saya dan paham maksud dari bapak. Saya langsung nangis. Saya nggak tahu ada yang ngikutin saya. Mandi yang bersih, terus langsung sholat dan ngaji ya. Itu pesan bapak. Saya langsung dimandiin sama ibu. Sedangkan bapak sedang menatap pepohonan pisang depan rumah. Tampaknya ada yang hadir dan benar, dia sudah hadir. Seperti sudah membuka gerbang gaibnya, dia mendatangi rumah Arya. Sosok itu senyum ke bapak saya, kayak sudah akrab. Bapak saya tahu, ingat masa lalu. Sontak saja, bapak saya minum kopi yang sudah dingin dan membacakan bacaan khususnya, lalu menyemburkan ke arah sosok itu. Sosok itu mendadak menghilang. Setelah kejadian kemarin, rumah saya sering kena teror. Entah apa, bapak saya merasa ngasih tahu apa yang sedang terjadi. Kemungkinan ini benar, penunggu kosong itu terbebaskan dengan masuknya saya dan Rizky. Gimana mereka nggak bebas? Kita udah ngelanggar janji yang ditetapkan leluhur terdahulu. Sebenarnya yang masih dalam benak saya sekarang adalah masa lalu apa yang membuat si penunggu rumah kosong itu selalu neror rumah saya. Bukan rumah saya saja sih, hanya saja warga tertutup waktu itu. Saya sudah menanyakan ini beberapa kali ke warga bahwa penghuni rumah yang dihuni tempat itu adalah warga biasa. Sebab sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan dalam memaknai kejadian yang aneh itu. Dari teror yang pernah saya rasakan, cuma teror ini yang agak lumayan aneh dan bikin saya geleng-geleng. Karena faktanya teror ini hanya menyerang keluarga seseorang. Jadi 1 hari setelah kejadian itu, ibu langsung marah-marah. Bayangin saja seisi rumah bau endok bangker atau telur busuk. Kalian bayangin saja satu rumah bau kayak gini dan apa yang dirasa. Benar-benar performa hari itu buruk sekali. Kita hanya bisa diam dan berpikir apa yang sedang terjadi dengan keluarga saya ya. Sampai-sampai yang namanya air juga ikutan bau. Beras, sayur mayur, semuanya bau. Kita nggak ada kejelasan sama sekali. Ibu saya selalu nyalahin saya karena peristiwa kemarin. Akhirnya saya merasa bersalah. Saya akhirnya meminta maaf kepada semuanya. Dan akhirnya ibu teriak, "Lain kali jangan main sampai sore. Lihat kan, ini akibatnya. Kamu kalau nggak nurut sama bapak sama ibu." Minta maaf sebanyak-banyaknya bu, saya tidak tahu. Ibu kemudian terdiam, dia masih menunggu bapak untuk pulang ke rumah. Waktu itu bapak saya masih ada panggilan dari luar tempat saya. Emang bapak saya itu udah terkenal. Dampaknya bapak saya sering diminta menyembuhkan penyakit irasional. Karena hal-hal gaib, kita jadi galau, gegana dan merana. Mau mandi airnya bau, mau makan semuanya bau. Semua menjadi kacau saat itu. Akhirnya kita menuju rumah Rizky. Di sana saya ketemu Rizky dan juga orang tuanya. Ibu saya ngeliat banget muka paniknya. Ditanya tuh sama bapak, "Pak, Hanif, kemana Bu Malah?" Tanya bapak Rizky. Sebut saja dia Pak Wahid ya.
Mas Hanif lagi ada panggilan keluar, Pak Wahid. Sudah lama? Tanya Pak Wahid. Lumayan, sudah dari pagi, jawab ibu. Oh gitu ya. Ada perlu apa datang kemari, Bu? Rumah kita diteror terus. Diteror? Diteror gimana, Bu? Seisi rumah bau endok bangker. Kita bingung mau makan juga semua rasanya sama. Kok bisa? Tanya Pak Wahid. Arya melanggar janji leluhur dulu. Dia memasuki rumah kosong di pinggir lapangan dan mengambil sesuatu di dalamnya, jawab ibu. Saya yang dengar itu hanya diam. Tapi karena ibu ngerti, dia langsung genggam tangan saya erat-erat. Ibu tahu kalau saya penakut. Arya, kamu kesana sama siapa? Tanya Pak Wahid. Kali Rizky, Pak. Tanya Pak Wahid, kesana ambil apa aja? Boten, Pak. Saya cuma awalnya main bola. Pas saya nendang, terus bolanya masuk ke rumah kosong itu. Pak Wahid menatap Rizky dan saya. Kayaknya ini pertama kali saya ditatap serius banget sama Pak Wahid. Serasa akan ada kejadian yang tidak enak saat itu. Bu Malah, ibu dan Arya makan dulu di tempat kami. Sekalian mandi ya. Kalau mau salin, bisa pinjem ke istri saya. Nah Arya, nyilih kembali Rizky wae ya. Baru saja saya selesai mandi, ibu teriak, "Demit, demit!" Teriakan ibu didengar oleh tetangga sebelah. Kita semua langsung cari asal dari suara itu. Iya benar, itu dari suara kamar mandi. Ibu gak lagi mandi waktu itu. Benar saja, demit itu mulai meneror kita secara brutal. Ibu saya jatuh pingsan gara-gara demit itu. Ibu saya langsung dibawa sama istri Pak Wahid ke kamarnya. Sedangkan saya sama Rizky masih saling menatap. Kita merasa bersalah saat itu. Pak Wahid langsung bergegas menghubungi Pak RT dan warga kampung lainnya. Ini masalahnya udah nyebar. Bahkan hampir warga semua keluar rumah karena teror endok bangker ini. Ini mesti diselesaikan, jawab salah satu warga. Semua warga berkumpul di Baperkam, tempat mengumpulnya semua warga. Semua warga sepakat untuk menunggu kepulangan Pak Hanif. Merasa kesal karena sosok bocah kecil bermuka berantakan dan busuk itu telah mengganggu aktivitas mereka. Warga tahu ada yang melanggar aturan. Kita nunggu Pak Hanif ya, hanya dia yang paham masalah leluhur dulu. Apakah ini bukan teluh ya? Tanya warga. Ini adalah serangan dari bangsa jin yang mana aturan leluhur dibuka oleh salah satu warga. Mereka meminta batur atau teman untuk bermain. Maksudnya bermain bagaimana? Batur gaib, teman gaib. Ya, itulah sebutan leluhur terdahulu jika gerbang gaib tidak terbatas. Artinya mereka akan menjadi seorang untuk dijadikan teman bermain di alamnya. Bukan karena kesepian, karena leluhur dulu percaya siapa yang membuka, dia harus bermain bersamanya. Pak Warno menjelaskan asal-usul batur gaib di desa ini. Pernah kejadian berulang, pengorbanan yang dilakukan warga pun sia-sia. Si anak yang dijadikan perantara tak bisa balik ke alam dunia karena tidak mampu menyelesaikan permainan itu. Memang dari dulu kampung ini terkenal dengan tumbalnya. Salah satunya dengan menjadikan batur gaib dari arwah yang mungkin bergentayangan karena kematian yang tidak wajar, ujar Pak Warno. Semua warga terdiam, tak ada yang berani menyangkal satu penjelasan pun dari Pak Warno. Lalu apa langkah kita untuk mengusir bau tidak sedap ini, Pak? Tanya Pak RT. Tunggu si Hanif, dia lebih paham ketimbang saya pribadi. Suasana semakin suram. Bu Mala masih pingsan dan belum tersadarkan. Hari semakin gelap, warga enggan kembali ke rumah masing-masing. Alasannya karena bau endok bangker belum hilang dan teror terus-menerus membayangi setiap pikiran mereka. Suara motor Astrea buntut milik Pak Hanif datang. Warga segera menuju ke rumah Pak Hanif. Apa yang terjadi Pak RT? Di mana istri dan anak saya? Pak Hanif mulai panik. Sabar Pak, sabar, istirahat dulu. Kita pun sama merasakan apa yang Bapak rasakan. Tadi pagi kita semua kena teror endok bangker dan sampai sekarang belum hilang baunya.
Sedangkan istri Bapak dia pingsan setelah diganggu oleh makhluk penunggu rumah kosong itu. Baik Pak, begini saja, sediakan kopi 5 gelas tanpa gula ya. Lalu campurkan dengan madu. Ambil daun pandan yang masih muda, ikat menjadi simpul, lalu celupkan di air panas yang mendidih, pinta Pak Hanif. Warga segera melaksanakan perintah Pak Hanif. Semua warga antusias dengan ini. Keadaan semakin memanas ketika beberapa warga melihat Banaspati berkeliaran di tengah lapangan. Ono Banaspati, ono Banaspati. Age mancing ning omah, bahaya. Sontak saja, warga yang mendengar teriakan itu langsung membubarkan diri. Ini gimana Pak Hanif? Nambah kacau ini. Sementara ini kita masuk ke rumah masing-masing dulu saja Pak RT, kata Pak Hanif. Kalian bisa bayangin posisi kampung saat itu seperti apa. Banyak banget teror yang belum selesai. Banaspati kayak pengen nyari seseorang untuk dijadikan tumbal. Saya disuruh sama mamahnya Rizky untuk bersembunyi di dalam lemari, mungkin supaya bisa terhindar dari cengkraman Banaspati. Tapi benar-benar kacau. Kentongan tiap saat berbunyi. Para warga melantunkan azan di masing-masing rumah mereka. Anak-anak kecil disekap di dalam lemari. Saya sempat memeluk Rizky. Saya takut banget. Kita sama-sama bersalah saat itu. Tapi yang namanya bencana, siapa sih yang pengen? Saya sempat pengen nyerah karena saya udah buat kerusakan bahkan kekacauan di tempat sendiri. Memang bener, kita harus mematuhi adat dan aturan terdahulu. Arya, Cung, Arya, Bapak sudah datang ini. Suaranya sangat familiar banget di telinga. Saya tahu itu suara Bapak. Rizky masih memegang tangan saya seakan-akan kayak ngelarang buat keluar. Tapi saya yakin di dalam hati itu benar-benar suara Bapak. Bapak! Teriak saya sambil membuka lemari. Saya langsung memeluk Bapak sambil menangis. Pak, ngapunten Pak, minta maaf. Saya salah Bapak. Wes gak popo. Udah gak apa-apa ya. Kamu yang kuat. Saat ini saya merasa Bapak saya nangis, tapi dia nggak mau menampakkannya. Keadaan di luar sudah kondusif. Sepertinya warga sudah merasa aman akan hilangnya Banaspati itu. Hilangnya Banaspati bersama dengan azan sholat maghrib. Alhamdulillah, wis rampung, kata Pak Warno. Warga buru-buru menuju musola untuk menunaikan sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat maghrib, para warga diminta untuk membaca surat Yasin, ayat kursi, serta 3 surat utama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Permintaan ini didasarkan oleh Mbah Samit guna mengusir gangguan dari makhluk itu. Sementara itu, Pak Hanif sedang menyiapkan sesuatu. Pak Warno, Pak RT, tolong pegangin saya dari belakang ya. Barangkali saya pingsan karena saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka, pinta Pak Hanif kepada Pak RT dan Pak Warno. Emangnya bisa Hanif? Gimana caranya? Ada Pak, tapi takutnya saya tidak kuat. Pak Warno hanya mengangguk pasrah. Pak RT telah bersiap dengan kuda-kuda jikalau sewaktu-waktu tubuh Pak Hanif itu ambruk secara mendadak. Kopi pesanan Hanif serta daun pandan yang sudah dicelupkan di dalam air panas yang mendidih telah siap. Semua persiapan sudah matang. Bapak saya emang jago banget masalah beginian. Bahkan ini bukan sekali atau 2 kali, sudah puluhan bahkan ratusan kali saya melakukan hal ini. Kata Bapak, cara ini yang sangat ampuh. Tiba-tiba Bapak saya pingsan tepat di depan tangan Pak Warno dan Pak RT. Untungnya mereka berdua dengan sigap menangkap tubuh Pak Hanif. Sudah dimulai katanya Pak, kita nungguin sampai selesai saja ya, tugas Pak Warno. Kejadian ritual itu terjadi di depan rumah saya. Jadi karena depan rumah saya banyak banget pepohonan pisang dan memudahkan mereka datang, balik lagi dengan 5 gelas kopi yang disediakan oleh warga dan daun pandan yang diikat sampul lalu dicelupkan dengan air panas yang mendidih. Itu apa gunanya? Itu kopi buat ngajakin para makhluk gaib dengan seraya baik-baik, kayak bernegosiasi gitu. Nah, kenapa pakai gula? Dahulu dipercaya bahwa madu adalah alternatif pemanis yang tepat setelah gula. Karena mereka juga nggak suka gula, jadi cara satu-satunya menggunakan madu.
Sedangkan daun pandan berguna untuk menghilangkan bau busuk yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk itu. Entah filosofisnya dari mana. Yang pasti tujuan utama bapak saya ngelakuin ini biar menghindar dari kejadian yang lebih meluas lagi. Karena ruang lingkup rumah masih pepohonan semua. Kopi dijajarin di depan saya, seperti mau interogasi. Aneh memang, tapi kebetulan Pak RT dan Pak Warno yang lihat kejadian itu seperti nggak percaya karena kopi yang disuguhkan telah habis seketika. Dan iki Nif, celetuk Pak RT. Semenjak itu, bau endok bangker telur busuk sudah menghilang. Warga kembali tenang. Mbah Samit menyarankan jika urusan gaib serahkan saja kepada Bapak Hanif. Kita nggak usah ikut-ikutan, tapi kita bantu menyelesaikan baik-baik, ya. Tapi jika dia meminta bantuan, kita harus segera membantunya, ucap Mbah Samit saat itu. Nih, cepat selesaikan ya, hawanya tidak enak ini saya, seperti ada yang mengganjal, ucap Pak RT. Kejadian bapak saya waktu itu setengah sadar, keringat dingin bercucuran. Tubuhnya menggigil hebat, seketika teriak dan seketika menggertak, seperti negosiasi yang dipaparkan tidak berhasil. 10 menit berselang, bapak saya sadar. Bapak saya mau nyampaikan sesuatu kepada Pak RT. Pak RT, saya sudah tak kuat. Mendengar ucapan itu, Pak RT dan Pak Warno kebingungan. Apa yang membuat bapak saya ketakutan? Ini benar-benar mengancam. Bangsa Demit tidak terima karena kita semua sudah melanggar janji yang sudah turun-temurun disepakati. Jelas Pak Hanif. Terus ini gimana Pak? Dia meminta 1 anak untuk dijadikan teman gaib di alam sana. Maksudnya gimana Pak? Sebentar ya Pak, jangan buru-buru dulu, sanggah Pak Warno. Sudah Pak, sudah terlanjut. Bakalnya desa ini kena bencana. Kenapa kamu jadi pesimis? Ketua RT itu harus mengayomi, bukan membuat pecah belah, teriak Pak Warno. Keadaan semakin hening. Pak RT dilanda kegundahan. Pak Warno sedang memikirkan cara. Pak Hanif masih menghela nafas. Energinya mulai terkuras. Begini saja, saya punya kenalan dari daerah Talun. Siapa tahu dia bisa bantu. Oke Pak. Terus kapan ingin dilanjutkannya? Udah besok pagi aja. Sekarang sudah malam, kata Pak RT. Lanjut di part berikutnya ya.